Kalau tujuannya tes rapid ini apa? Ya. Sedang melaksanakan tes untuk 100.000 orang. wah 100.000 orang. Berarti gratis ya? Gratis Oke, ya. nah kalau yang mau ikut tes gratis gimana caranya mas? Mbak, orang-orang yang kemungkinan terjangkit atau resikonya besar terpapar COVID itu yang seperti apa mbak? Guys, Bibi nangis. Oh, Cita kamu DM ada Cita. Wah. Oke, hari ini hari Jumat kita akan melaksanakan rapid test di rumah ini. Jadi semua karyawan yang kerja, tim YouTube semua akan ikutan untuk rapid test. Tujuannya apa? Biar kita bisa tahu sebenarnya sudah ada yang terkena, terpapar atau hasil tesnya menunjukkan apa. Jadi bisa lebih cepat diantisipasi ya. Selain ini juga ini dalam rangka peran serta kita untuk lebih mengetahui kondisi kita sehingga kita tahu harus apa yang dilakukan terhadap diri kita pribadi. Nah, jadi di sini udah datang timnya dari Home Care 24. Itu dia. Halo. Nah, nih guys, ini udah datang teman-teman dari Home Care 24 ya. Halo dengan Mas Hasbi ya. Nih selama ini gue WhatsAppan sama Mas Hasbi. Halo Mas, salam kenal, aku Denny. Halo Mbak. Wih, keren. Jadi hari ini kita akan tes ya? Iya, akan tes. Nanti langsung sama 2 perawat. Oh ini mbaknya, ini perawat-perawatnya yang akan melaksanakan langsung tesnya? Iya. Nih guys, pakai APD lengkap. Ih, keren. Jadi nanti semua yang ada di sini nih mas ya? Iya. Kurang lebih saya udah hitung ada sekitar 16, 17, maksimal 20 kalau 2 lagi datang ya. Tapi saya udah kabarin semuanya. Nah, peralatannya sudah siap. Enaknya di sini apa di dalam aja kan mas ya? Boleh. Lebih enak tempatnya. Kita Yuk. ada meja. Ada meja? Ada meja di dalam ada. Yuk guys, ini baru banget datang. Sekarang kita mau ngasih tahu tempatnya untuk pelaksanaan tesnya ya. Sekaligus kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang manfaat, cara, teknik dan kemungkinan hasilnya kalau positif kenapa, kalau negatif kenapa ya. Let's go. Ntar juga kita akan ngobrol sama orang-orang rumah yang akan dites semua pokoknya. Silakan masuk, pakai aja, pakai. Kita akan tes semuanya di sini. Ayo Randy semua yuk kita bangunin. Mami biar siap. Di sini bisa mejanya mas ya? Di sini bisa ya? Oke siap. Silakan masuk. Kita bangunin semuanya satu-satu. Beberapa udah siap, beberapa perlu dibangunin. Mas silakan bersiap-siap. Aku nyiapin yang lainnya. Siap, yuk. Wah, ini Bang Andi sudah siap untuk rapid test. Siap. Dia, Bang Andi udah pakai kemeja rapi, siapa tahu pas dites masuk bisa keterima di PNS. Tesnya gue nggak belajar nih. Susah-susah nih tesnya. Semoga gampang-gampang. Jadi kita akan tes darah, terus hasilnya gimana langsung bisa diketahui saat itu juga Bang. Ya, nunggu tinggal 15 menit. Ini Bang Andi ini abang gue, jadi tim gue juga ya. Sekarang kita cari lagi yang lain. Sementara tim dari Home Care 24 lagi bersiap-siap. Raldo ini salah satu peserta buat rapid test. Baru bangun. Aldo ini di rumah gue Menteri Pertahanan sekaligus Menteri Perkucingan ini. Do, gimana? Hari ini akan rapid test buat tahu sebenarnya lu corona apa enggak? Takut juga sih sebenarnya. Ini Do, gue kasih tahu ya. Kalau ntar tes berhasil, lu jadi PNS. Lu enak sih bang. Kan tesnya lulus. Menurut lu positif negatif? Negatif bang. Negatif ya, aman ya. Kita sebenarnya nggak usah ada yang ditakutin Do, karena kan kita cuma mau tahu. Kita mau tahu kita ini terpapar atau enggak. Kalau kita sakit apa yang akan dilaksanakan? Kalau enggak ya aman ya. Ini Aldo sudah siap ya. Siap, Mantap. Berikutnya nih ada Adli. Weh, udah siap tes. Lai, sini Lai. Ini Adli ini yang megang YouTube-nya Teh Santi ya. Gokil. Ini Randy ini tim gue juga yang ikut kemanapun 24 jam sama gue. Udah siap buat tes? Siap dong. Rapid test ya. Nah kalau dites, lo bisa jadi PNS lo. Ya. Masa PNS. Menurut lo positif negatif? 50 bang. 50-50. Kenapa gue lihat tuh sehat-sehat aja? Kalau malam suka bersin. Kalau malam suka bersih? Iya. Sebenarnya beda sih ya, tapi kita nggak tahu. Gue juga nggak tahu.
Karena banyak juga yang terjadi, kasus yang terjadi adalah di saat orang terlihat sehat ternyata positif. Makanya tujuan ini baik lah, biar kita sebenarnya tahu kalau kita sakit ada penanggulangan yang bisa dilakukan di kita, harus dirawat atau gimana. Ya, lo lain menurut lo positif negatifnya? Harus positif kalau hasilnya negatif. Wah, harus positif kalau hasilnya negatif. Iya. Paling nggak kalaupun positif bagus lah ya. Di dalam diri lu paling nggak ada yang positif. Ya, bener. Ayo, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Ini Mas Dadi ini suaminya Mbak Teni. Woi, kaosnya lihat, fighting pandemic. Woi, keren ya. Udah siap banget buat kena corona nih. Fighting pandemic ini salah satu support kita. Jadi kaos ini dibikin sama anak Paski Jakarta. Jadi gue support, gue beli beberapa buat gue bagiin di semua karyawan ya. Sudah siap buat tes? Siap. Badan sehat? Alhamdulillah. Amin. Ini kita lihat ntar. Ada di atas, ada Bibi, ada Mateni juga. Mas Dadi ini yang bantuin jaga-jaga juga di sini ya. Berikutnya, ayo kita samperin satu-satu. Ada Bi Ai sama Mbak Teni. Nih, Bi Ai siap-siap kita mau tes. Kita mau tes corona. Nih Bi Ai udah siap buat tes? Bi Ai baru mandi. Bi, cepetan siap-siap ya. Nah, Bi Ai, Mbak Teni, pokoknya semua karyawan yang ada di rumah ini harus turun ke bawah ikutan tes semuanya. Terus, tuh ada Mbak Teni sama Kakak Abi, mana Kakak? Kakak, bangun, kita mau tes. Tuh, Kakak Abi masih tidur. Kakak Abi keren nyukur rambut sendiri guys. Mbak Teni, udah siap belum buat tes? Siap. Udah siap ya. Adik Arsa ikut tes juga ya. Nih, Adik Arsa mau ikut rapid test juga, Kakak Abi juga semuanya. Jadi nanti kita tahu Mbak, sebenarnya kita sakit atau enggak. Jadi kalau sakit penanganannya gimana gitu. Ya. Asa tes juga ya. Ayo Kakak mandi cepetan siap-siap ke bawah. Asa ganti baju aja dulu. Iya, ganti baju aja ntar turun ke bawah. Siapa lagi ya? Si Mami. Mami, Mi bangun Mi. Siap-siap ya. Si Mami lagi siap-siap guys. Dia lagi siap-siap, baru mandi juga. Oke, yuk sekarang kita ke bawah. Yang belum Budi sama Agus Cita. Nah, nih kita ngobrol-ngobrol juga. Mana Agus Cita? Sebentar. Cita, ayo. Sini. Ke ruang sini. Udah siap kamu? Apa Pak? Buat dites sini. Sini ya. Kamu mau dites, rapid test ya. Ya, di sini. Tenang aja. Nih, sini Cita. Nah, halo Mas. Mas Abi sini dong, kita ngobrol-ngobrol dulu, kita mau tanya-tanya. Kamu dites juga sekarang semuanya yang ada di tes matematika. Bukan tes matematika. Nah, ini sama tim dari Home Care 24. Nih, kamu tes semua yang ada di rumah ini akan dites. Ya. Kalau tujuannya tes rapid ini apa, Mas Abi? Saya tujuannya untuk mendeteksi awal sih Mas. Ini di dalam tubuh kita ini ada virus apa enggak. Nah nanti kita bakal lihat nih hasilnya. Kalau misal negatif berarti kita harus tetap jaga kondisi badan kita. Dan nanti kita perlu dites lagi sekitar 2 minggu ya. 2 minggu. Walaupun negatif ada tes lanjutannya lagi? Iya, itu perlu juga tetap untuk maintaining sih kayak Oke. gitu. Tapi kalau misalnya amit-amitnya positif, berarti nanti kita akan langsung kontak ke Kemenkes untuk di swab test untuk lebih lanjutnya lagi corona apa enggak kayak gitu. Nah ini ikut tes rapid juga salah satu bentuk partisipasi kita ya dalam mempercepat bagaimana penekanan virus, karena dengan hasil tes kita bisa antisipasi untuk yang terkena langsung diberikan penanganan, pengawasan, pengobatan ya Mas. Makanya kita juga sedang ngadain rapid test juga buat 100.000 orang sama Kemenkes. Oh, jadi Home Care 24 bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan sedang melaksanakan tes untuk 100.000 orang. Wah, 100.000 orang. Sudah terpenuhi kuotanya? Belum, kita masih berjalan. Oh, nah ini dibutuhkan tingkat kesadaran dari masyarakat ya? Ya. Nah, kalau yang mau ikut tes, berarti gratis ya? Gratis Oke, ya. nah kalau yang mau ikut tes gratis gimana caranya Mas? Caranya tinggal daftar aja di aplikasi kita homecare24.id. Nanti di situ bisa pilih corona rapid test. Nanti tinggal pilih lokasinya, isi tempatnya. Nanti untuk satu akun itu bisa 3 orang.
Oh, Nanti oke. tinggal setelah daftar, tinggal datang sesuai schedule yang udah dipilih, udah gitu aja. Oh, oke. Nah, kalau kuota itu sudah terpenuhi, berarti nextnya ada biaya yang dikenakan? Atau Eh, gimana? Untuk saat ini kita masih menuhin dulu sih Mas. Oke. Dan kemungkinan masih akan berlanjut hingga bulan Juni seperti itu. Nah, tuh buat teman-teman yang melihat video ini, segera daftarkan keluarga, Iya. diri sendiri, agar kita dapat lebih tenang ya, lebih tahu sebenarnya itu kita terpapar virus COVID-19 atau tidak. Nah, alat yang digunakan tuh apa, Mas? Alatnya bisa dari Suster siapa namanya, Mbak? Putri, Mbak Putri dan Ririn. Mbak Ririn. Oke, wah Mbak Putri sama Mbak Ririn lengkap banget mau main bola. Siap. Siap, Mbak Putri silakan Mbak Put. Alat yang digunakan apa sih tesnya alatnya? Alat yang paling utamanya memang yang kita butuhkan ini adalah si test kitnya sendiri. Oke, tes Jadi kitnya ya. kita bilangnya tes kaset. Oke. Karena di dalamnya ini nanti ada satu strip yang nanti akan menjadi wadah kita untuk menampung darah. Kemudian kita campur dengan larutan buffer. Oke. Larutan buffer ini untuk antibodi IgG dan IgM. Oh. Gitu. Jadi memang ini alat utamanya. Oke. Sini kumpul dong. Dari sini duduk. Aldo, Bang Andi situ Bang Andi. Nah, ini calon-calon nih, yes, yang muka-muka harus yakin ya, positif thinking ya, biar positif ya. Nah, ini adalah karyawan, keluarga di rumah kita ya. Oke, nah nih teman-teman, nih kita lihat nih alat yang digunakan ya, alat tesnya, bagaimana cara tesnya biar kita semua paham ya. Oke, silakan Mbak, lanjutin. Oke, yang tadi sudah di-mention untuk yang tes kaset sama larutan buffer ini yang paling utama. Oke. Kemudian gimana nih kita ngambil si darahnya itu? Oke. Nah, untuk ngambil darahnya itu kita punya pipet. Oke. Pipet ini nanti dia akan menghisap si darah. Oke, yang itu ada di ditaruh di mana? Di tangan apa Ya, di betul. ujung mata? Jadi, jadi pemeriksaan rapid test ini dia sebenarnya pemeriksaan gula darah. Oh, berarti seperti ngecek gula darah. Iya, Oke. betul. Jadi makanya kita perlu jarum lancet seperti ini atau bisa pem lancet. Bisa dua model seperti ini. Nanti kita ditusuk di bagian jari yang dimau oleh pasien. Oke. Ya, gitu. Oke, nah nih Tuan Putri, Mami, sini Mami. Nih Mami sebelah sini, Mami sebelah sini. Nah ini Mbak Putri dan Mbak Ririn juga tim dari Home Care 24, Mas Hasbi juga ya. Nih ini alat yang digunakan ini nih. Jadi tangan kita diambil pakai kayak ngecek diabetes. Nah itu hasilnya berapa lama langsung bisa Oke, diketahui? untuk pemeriksaan itu sendiri nanti kurang lebih sekitar 5-10 menit. Oh, nunggu hingga hasilnya? Oke. Iya, betul. Nah, apa sih yang dicek sebenarnya dari rapid test ini? Yang dicek ini adalah antibodi kita, antibodi tubuh, IgG dan IgM. Yang memang dua antibodi itu yang bekerjanya itu melawan virus. Oh, berarti alat ini bukan mendeteksi virus COVID-19-nya, tapi mendeteksi apakah imun tubuh kita sedang bekerja atau tidak. betul. Karena biasanya kalau kita sudah terkena COVID, imun itu sedang bekerja, jadi tertangkap oleh alat ini. Betul. Oke. Berarti kalau di sini negatif sudah pasti negatif corona ya. Oke. Kalau negatif. Kalau misalnya negatif, kita belum bisa menegakkan negatif ya. Oke. Seterusnya negatif itu tidak. Kenapa? Karena virus corona itu sendiri masa inkubasinya 14 hari Oke, benar. atau 2 minggu. Bisa jadi Mas dan Mbak saat ini diperiksa imunnya masih masih negatif. Belum tentu nanti ketika 2 minggu lagi evaluasi itu masih negatif. Amit-amitnya positif gitu berubah ya. Karena memang masa inkubasinya itu sendiri, makanya dari rapid test ini disarankan untuk evaluasi ulang 2 minggu setelahnya, seperti itu. Oh benar, untuk memastikan berarti setelah 2 minggu itu baru bisa dikatakan pasti. Betul. Oh iya, karena kan masa inkubasi itu 14 hari 2 minggu. Virusnya baru masuk ke ente kemarin nih. Kan belum 14 hari, pas 2 minggu lagi baru ketahuan ya. Oke, akan dites lagi 2 minggu lagi untuk memastikan. Jadi karena rapid test ini hanya bersifat screening awal Iya. gitu. Beda sama swab. Kalau Iya. swab memang sudah pasti ditegakkan nih ada COVID gitu. Oh kalau yang swab itu sudah alatnya langsung ke virusnya, mendeteksinya. Betul, karena beda sampel. Jadi kalau rapid test ini kan kita pakainya sampel darah. Oke. Yang which is COVID ini dia sebenarnya
Menyerang? melawannya itu sistem pernafasan. Makanya kalau sampel swab tenggorokan itu dia kan jalur pernafasan kita, makanya dia lebih akurat. Oh, karena dia langsung di tempatnya. Iya, betul. Oke. Baik, udah paham ya Mi semuanya ya? Kita mulai dari Yang lebih tua. Bang Andi. Ya, bisa Oh, ini Bang Andi yang dulu nih. Bisa dua, boleh satu di sini, boleh satu di sini. Oh, ini di satu sama Mbak Ririn, satu sama Mbak Putri. Silakan. Guys, kita akan mulai ini Bang Andri. Tuh, Mbak Teni, Bibi semua tes ya. Oh, Budi juga. Bud, gimana? Lu udah belajar belum? Kalau lu udah belajar, tesin ntar bisa lancar. Udah belajar ya? Oh, iya. Udah siap kamu dites? Ini diambil di darah, ini diambil darah. Karena kayaknya jarumnya kurang. Kamu ngambil darahnya ntar dibacok ya. Hah? Ya ntar balikin lagi, dimasukin pakai kayu. Langsung dijahit. Langsung jahit mau ya? Karena kayaknya jarumnya kurang buat kamu nih. Jarum apa? Jarum jahit. Mami pertama ngetes. Di situ ada Bang Andri. Oh, ini alatnya ya, Mbak ya? Iya, betul. Oh, ini apa? Nih ya, teman-teman nih guys, kita lihat tuh ada CGM. Ini C itu apa tuh, Mbak? Kalau C ini dia indikator untuk alatnya itu sendiri. Jadi C ini indikator alat, G antibody IgG, kemudian M ada antibody IgM. Oke, kalau ini C dan T? Kalau C dan T sebenarnya ini sama. Seperti C pada indikator yang C sini, T ini adalah gabungan antara G dan M. Oh, nanti darahnya taruhnya di sini ya? Betul. Nanti dia akan naik stripnya. Oke, siap. Kalau positif akan apa tandanya? Kalau positif tandanya ada garis di indikator C, yang berarti tandanya alatnya ini valid. Oke. Alatnya bekerja dengan baik. Nanti ada juga garis tambahan antara G atau M atau bisa keduanya. Oke. Bedanya apa? Bedanya kalau misalnya garis di C, kemudian ada garis di M, dua garis, berarti tandanya virus ini masih fase awal. Oke. Masih ada di hari 1 sampai 7 hari. Oke. Gitu. Kemudian gimana kalau garisnya ada 3 nih, di C, G, dan M? Berarti tandanya ini virus sedang ada di masa reaktif. Masa dia sangat menginfeksi aktif. Oke, berarti Dia diperkenalkan. sudah bisa dikatakan bekerja virus Iya, itu, Mbak ya? betul. Oke. Sedang aktif-aktifnya kalau kita bilang. Oke. Kemudian gimana kalau cuma C, kemudian dan G? Itu tandanya virus ini sudah masa fase akhir. Oke. Atau bisa kita bilang pasien ini pernah punya riwayat terjangkit virus COVID-19. Oke. Sudah sembuh tapi dia membawa virus itu di dirinya dia. Oke. Gitu. Siap. Gas, udah kelihatan, Untuk guys. lebih memastikan lagi kita tunggu beberapa menit lagi ya, Iya. untuk lebih dipertegas. Nah, kalau ini berarti apa nih, Mbak? Oke, kalau ini sejauh ini hanya satu garis ada di indikator C saja. Ini bisa mengarah ke hasil negatif. Oh, negatif. Ya, cuma kita mau lebih ini lagi lebih ditunggu lagi supaya akurat. Lebih pasti ya. Ya. Guys, hasil sementara tes anti ini negatif. Tapi buat lebih memastikan kita perlu waktu berapa, sekitar 2 menit lagi, Mbak? Kita 2 sampai 3 menit lagi. 2 sampai 3 Sampai menit dia lagi. benar-benar tegas. Baru kali ini Mami berharap negatif ya. Biasanya kita berharap positif ya. Oke, nah. Oke, sip. Sudah bisa dibaca. Nah, ini sudah fix ya, Mbak? Hanya di indikator C tandanya negatif. Alhamdulillah. Tapi tetap jaga kesehatan Ibu. Jadi terutama bulan puasa ini ya. C negatif ya? Ya. Bang Andi gimana, Bang Andi? Negatif. Alhamdulillah. Oke, gimana Bang, negatif? Negatif. Oh. Alhamdulillah. Oke, berikutnya Budi silakan. Ayo, sama saya, Mbak. Sama-sama cek alat dulu ya. Ini ada segel masih baru. SPDP masih 2021 ya Kak ya. Tuh, kita sebelum dibuka alatnya, Mbak Putri ngasih tahu kalau ini semua masih tersegel, alias alat ini belum digunakan sebelumnya. Tidak ada noda darah ya. Tuh, bersih, tidak ada noda darah, dikasih lihat juga. Jadi semua peserta rapid mengetahui kondisi sebelumnya memang alat ini baik dan belum digunakan. Mbak Putri ini berarti perawat, Mbak ya? Saya perawat. Guys, jadi yang melakukan tes ini harus benar-benar orang yang kompeten. Mbak Putri sama Mbak Ririn ini perawat. Kamu bisa nggak merawat anak-anak aku? Mumpung ada maknya. Budi, sepertinya mukanya terlihat stres. Wah.
Mau di tangan sebelah mana? Tangan sebelah kiri aja. Sebelah kiri. Karena tangan sebelah kanan untuk menggenggam tangan kamu. Cie, pegang tangan gue. Maaf ya Pak, saya tusuk sedikit tarik nafas. Aku minta maaf juga ya, karena baru kenal aku udah sayang. Mbak, kenapa di ujung jari, Mbak? Karena memang di sini banyak darahnya gitu, Mbak ya? Kenapa di ujung jari? Karena di ujung jari ini dia rangsang nyerinya sedikit. Guys, Ya, sudah mulai naik ya, bisa kita lihat pergerakannya, lihat. Tuh, jadi ini naik, tuh darahnya ditaruh di sini. Nah ini bergerak naik nih. Lu gimana buat belum? Mbak, kalau nggak ada garisnya gimana tuh, Mbak? Nanti alatnya error. Oh guys, kalau ada garis di C berarti hasilnya negatif. Kalau ada garis di M juga positif ya. Iya, betul. Kalau nggak ada garisnya berarti alatnya tidak valid, error. terjadi kerusakan atau error. Harus ganti alat baru, Pak ya? Betul. Oke. Ini sebenarnya sudah terlihat garisnya ya. Di C ya? Di C betul, tapi saya butuh 2-3 menit lagi. Mbak butuh 2 sampai 3 menit. Tapi kalau aku butuh waktu yang sangat lama untuk ngelupain kamu. Ini sudah bisa terbaca ya, hasilnya 1 ada di C, berarti hasilnya negatif. Yeay, aku negatif. Tuh hasilnya. Senang sekali. Mbak makasih ya. Kayaknya sih saya curiga makanan dia agak loyo-loyo gimana gitu. 2 minggu ini. Leonardo sih namanya. Ayo dong, positif dong. Lu harus positif jadi orang. Nggak ada Mbak, dia penyakitnya lebih ke dengki. Dia lebih ke iri, dengki, dan penyakit hati lainnya. Dia makannya banyak Mbak, termasuk makan harta anak yatim. Satu yang terakhir dia makan Mbak, dia suka makan temen. Makan temennya pakai nasi lagi. Oke, sekarang Kakak Abi. Guys, ini lihat Kakak Abi rambutnya dibotakin, tapi dia nyukur sendiri. Jadi gue punya alat cukur rambut. Pih, kakak mau pinjam alat cukur papi, atau dia ke kamar mandi. Tapi kakak pantas keren tuh, guys dia nyukur sendiri. Mbak, orang-orang yang kemungkinan terjangkit atau resikonya besar terpapar COVID itu yang seperti apa Mbak? Kalau yang Dari pola ke pekerjaan, kehidupan, kalau untuk resikonya sendiri sih sebenarnya karena virus ini lewat kontak secara langsung melalui sekret lendir gitu. Jadi semuanya punya resiko yang sama tingginya gitu. Oke. Cuma memang lebih beresiko akan sangat dirasakan oleh orang-orang yang berusia lebih dari 65 tahun dan orang-orang dengan penyakit bawaan, penyakit penyerta. Oh berarti orang-orang yang usia lanjut lebih beresiko ya Mbak ya? Betul, betul. Karena sudah rentan, fisiologisnya pun sudah mengalami penurunan fungsi-fungsi organ tubuhnya. Mbak kalau aku tadi banyak darahnya Mbak ya? Banyak, Kok si Aldo lama banget sih darah lu dikit-dikit dok? Dikit-dikitnya kayak ngeluarin rokok. Nih guys, Kakak Abi guys. Takut jarum? Dia mah jago. Dia mah nggak takut jarum. Dia mah jagoan Mbak. Oke, bantu saya tarik nafas yuk, mas, sakit sedikit. Oke. Tuh Kakak Abi banyak juga darahnya tuh. Kita lihat hasil Kakak Abi. Nah Mbak, ini cairan apa sih Mbak? Karena harus cairan itu yang diketemuin sama darahnya ya? Iya betul, ini cairan buffer namanya. Buffer ini sebagai apa ini namanya ya, pelengkap. Oke. Pelengkap isi antibodi IgG dan IgM itu. Jadi nanti cairan inilah yang bisa mendeteksi adanya si virus di antibodi. Aldo, semangat tuh, yakin lu bisa tuh, positif tuh. Sampai di atas. Iya, jadinya negatif ya. Satu garis aja. Yeay, ada negatif. Bilang dong, bilang. Negatif, saya sehat. Yeay, kakak habis rapid test, nih tangannya kasih lihat kak. Tuh, ini tangannya. Ini hasilnya ya kak ya? Hasilnya apa, suster? Hasilnya sudah terlihat ya, satu garis di indikator C tandanya negatif. Negatif, alhamdulillah. Oke, peserta berikutnya di sebelah sana sama suster Ririn ada Randy. Ya di sini sama suster Putri ada Agusita. Kamu perkenalkan diri kamu dulu.
Tadi ngapain nomor HP? Kagak usah loh, ngapa? Ya udah tahu boleh sebutkan nama lengkap. Nama, bukan nomor HP, nama. 0822. Nama lengkapnya Bapak siapa? Nama lengkap. Enggak, nama lengkap kamu di KTP. Dia Agus. Oh, nama kamu bukan Agus Citayam. Agus Subroto. Nomor handphone yang bisa dihubungi? Nomor handphone saya apa nomor handphone Pak Denny? Nomor handphone 0822. 0822. Usianya saat ini berapa Usia tahun? kurang lebih total keseluruhan ya. Sakit sama sehat. Ya Oktober besok, Agustus besok 50 tahun. 50 tahun. Nah, rencana sampai kapan nih? Sampai episode terakhir Pak. Iya. Makanya sih sampai episode terakhir. Jadi sebelum rapid test di biodata ditanya. Batuk. 2 minggu terakhir, aduh lupa Mbak, soalnya aku padat Pak. Oh, padat jadwalnya. Tapi sempat batuk-batuk atau hidung tersumbat. Ya kadang-kala itu Mbak. Sumbat. Kalau ya itu cenderung kalau diobatin itu kolesterol Mbak. Saya. Tinggi terus. Iya. Nah, ya itu pun kadang-kala kalau dites ya paling ya di 100 ke bawah. Kadang pernah di atas 200 Mbak, pernah aku. Tapi aku cenderung kalau favorit makanan tuh bakso Mbak. Nggak ditanyain, favorit makanan lu nggak ditanyain. Jawab yang ditanya aja, Cita. Enggak Mbak. Masih disegel ya Tuh, Pak ya? lihat. Masih baru ya. Expired date-nya kadaluarsa 2021 ya. Mau di tangan yang sebelah mana? Ya terserah dah Mbak baiknya Biar, gimana. biar nggak perih, kamu sih lebih aktif kalau sama istri kamu kanan apa kiri? Kanan cenderung powernya lebih besar. Saya pilih yang kiri ya. Itu yang kiri. Yang kiri ya. Tangan songong nggak sih kaki? Tangan. Dekil banget ya kaki. Tunggu ya, lagi proses. Iya. Pang numpang Mbak ya, pang numpang. Saya tusuk maaf sakit sedikit, tarik napas yuk. Wah, Oh, banyak juga darahnya ya. Bapak mau? Nawarin. Darah kamu kok ungu? Boleh ditekan jadinya? Iya, sudah mulai ya. Ditunggu dulu ya. Oh, Cita kamu DM ada Cita. Wah, Kamu ternyata dapat hadiah dong. waduh dapat hadiah. Ya sementara ini Cita masih negatif, kita lihat ya. C, kamu C-nya ada berarti Cita benar. Ini kalau G kamu itu gabungan Pak, G kolaborasi. gabungan. Nih kalau yang ada garis di T berarti kamu tai. Tahu aku nggak jauh dari gituan Pak. Kayaknya kamu negatif Cita. Kali ini kamu gagal. Semangat ya. Kamu belajar lagi ya. Sudah bisa terbaca ya hasilnya Pak ya. Ada satu garis di indikator C hasilnya negatif. Siapa? Cenderung aku harus banyak minum air putih. Betul, minum Dan, vitamin. ya kalau makanan Ini ya. Makanan karena kolesterol tadi hindari daging-daging. Nah, dari daging-daging selain bahaya juga mahal. betul Pak, betul. Ya. Terus kamu harus sering makan biskuit pakai air. Nah, airnya tapi yang di WC. Kan sukanya bakso, nah baksonya nggak usah, bola-bola baksonya nggak usah, makan kuahnya aja, sama minyak. Batuk, ya. Udah jelas? Ya udah pergi deh, muak aku. Berikutnya. Guys, di sana ada Pagi, di sini ada Dadi, sini. Keluar negeri 2 minggu terakhir. Nah, ini Mas Dadi nih. Silakan Mas Dadi diinterogasi dulu. Oke, Bang Andri tadi udah pertama hasilnya Negatif. negatif, alhamdulillah. Sempet deg-degan nggak? Iya sih, Atau soalnya lagi sebelum aktif hasil? juga sempat keluar gue ini. Sering ya di luar ya. Iya, karena kita masih kerja guys, jadi dalam kondisi sekarang, gue masih ada acara di sahur sama dibuka gitu. Jadi Bang Andri selalu ngawal, nemenin. Nah itu yang membuat kita tuh kadang jadi khawatir, takut di antara pergerakan syuting kenapa-kenapa. Tapi alhamdulillah udah dites hasilnya tadi saya negatif, Bang Adi juga negatif ya. Cuman kita sering pakai masker juga, Iya. hand sanitizer. Mungkin itu salah satu caranya untuk mengantisipasi. Iya udah nggak usah. Cita, sini Cita. Kamu gimana tadi? Deg-degan nggak waktu nunggu hasil? Waduh, kalau dibilang deg-degan ya pasti Pak. Ya, karena kan posisi aku
kesini setiap hari. Iya, naik kereta. Kereta di kerumunan banyak orang, benar perjalanannya. Yang nggak mau bapak tadi berbicara kita mau diperiksa ini. Makin karena aku dak. Ya kau pikiran itu Pak, malah enggak. Oh berarti kamu ada kekhawatiran juga. Oh. Iya. Tapi alhamdulillah sini ya. Nah, tapi Cita walaupun hasilnya negatif belum tentu atau belum bisa dipastikan kita benar-benar terbebas dari COVID. 2 minggu ke depan akan dites lagi. Oke? Alhamdulillah hasilnya bagus ya. Amin. Di sini BI, di sana ada Adli yang mau tes. Ya ada Adli sama BI. Ente negatif positif tadi ente? Negatif bang. Negatif. Deg-degan nggak waktu nunggu hasil? Deg-degan. Tapi enggak sih. Kalau pas Bang Den udah sama Bang Andri udah duluan kan negatif. Ya udah berarti negatif. Oh berarti aman ya. Karena kita kan bareng-bareng. terus. Iya, benar. Oh pantas nanti kamu duluan ya. Biarin aja duluan. Gua lihat dulu ya. Iya. Mbaknya relax dulu. Jangan kabur. Kenapa Bibi? Kunaon? Enggak disuntik, cuma di ini doang, tak gitu doang. Kayak digigit semut nih. Enggak disuntik, Bibi. Guys, Bibi nangis. Emang Bibi takut jarum suntik? Ini emang nggak disuntik nih, Bi. Saya kasih tahu. Nih, lihat kayak cuma digini doang. Tak pakai alat tuh udah. Bi, emang nggak pernah suntik dari kecil? Pernah waktu di infus juga. Oh. Berapa waktu yang lalu? Mbak ya. Udah lama sih waktu punya anak satu. Waktu baru punya anak satu, Bibi pernah diinfus, katanya di rumah sakit sampai nangis-nangis, jerit-jerit. Ini mah kalau infus kan nancep, ini mah enggak cuma dicolek ini doang sama jarum. Tak, udah. Jarumnya balik lagi. Dibersihin dulu ya tangannya. Oh, cuci tangan tuh. Nggak sakit kok. Yuk maaf ya suntik sedikit. Oh, Bibi digituin aja sakit. Dulu diperawanin diem aja. Tuh, udah Bi, udah nggak diambil lagi, cuma gitu doang sakit. Tuh, darahnya langsung dimasukin ke alat. Nah, nanti dicampur cairan. Nah, nanti kebaca Bibi positif apa negatif. Mateni dulu, Mateni. Mateni takut jarum nggak? Nggak. Nggak takut disuntik? Takut juga. Oke guys, berikutnya ada Mbak Teni. Adiasa nggak usah katanya ya? Nggak usah ya, udah nggak usah ya. Nah, teman-teman, ini banyak banget orang-orang di luar sana yang masih kurang pemahaman. Jadi mereka masih banyak yang takut untuk melaksanakan tes. Padahal sebenarnya tes itu sangat penting. Satu, apabila kita terpapar, kita bisa ditangani secara lebih baik, lebih cepat disembuhkan, lebih cepat dihilangkan virusnya. Dan satu lagi yang terpenting juga, kita tidak menularkan orang lain atau tidak menambah jumlah pasien yang terkena virus corona ya. Jadi lebih baik sebenarnya daftarkan diri Anda sekarang juga untuk ikut rapid test COVID-19. Ya, jangan takut. Kita sekeluarga semua alhamdulillah hasilnya negatif. Saya yakin Anda juga sehat, dan kalaupun hasilnya positif bukan berarti kehidupan ini berakhir, bisa disembuhkan dan bisa ditangani dengan lebih tepat. Semangat untuk daftar ya. Kayaknya kamu positif mengandung anak aku. Nih guys, ini adalah personil terakhir di tim kita yang tes, sepertinya hasilnya baik, positif negatif. Oke, nah ini alhamdulillah nih orang yang terakhir hasilnya negatif. Sekali lagi kita ingatkan buat masyarakat di luar sana yang menyaksikan video ini, jangan takut, langsung aja daftar karena Kementerian Kesehatan bekerjasama dengan Home Care 24 sedang melaksanakan tes untuk 100.000 orang gratis ya. Jangan takut, jangan ragu, daftarkan. Sekali lagi manfaatnya bagus banget. Tes di awal kita bisa antisipasi apa yang harus dilakukan kalau hasilnya positif atau negatif ya. Sekali lagi terima kasih teman-teman dari Home Care 24, Mbak Putri, Mbak Riri, Mas Hasbi dan Mas Fajri. Terima kasih sudah main ke rumah, sudah datang ke rumah. Tes untuk kita semua, akhirnya semuanya negatif.